Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat, dan hidayahnya kepada kita. Serta tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya Putri Indah Permatasari dengan NIM 213141063 akan memaparkan mengenai sejarah pramuka dunia, sebagaimana bentuk pemenuhan tugas mata kuliah kepramukaan PGMI 2B UIN Raden Mas Said Surakarta. Pramuka sudah kita kenal mungkin sejak SD, SMP, bahkan SMA. Pramuka tidak lepas dari tokoh yang bernama Baden-Powell. Beliau adalah seorang pelopor gerakan pramuka yang disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Berikut adalah riwayat hidup Baden-Powell. Nama lengkap beliau adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal sebagai BP. Beliau dilahirkan di Paddington, London pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephen masih kecil. Ibunya bernama Henrietta Grace Smith. Baden-Powell juga menulis beberapa buku. Buku yang terkenal ialah Scouting for Boys dan Eyes to Scouting. Berikutnya ialah pengalaman Baden-Powell. Pengalaman Baden-Powell yang sangat berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. Karena beliau ditinggal ayahnya sejak kecil, maka beliau mendapat bimbingan dan pembinaan dari ibunya. Serta dari kakaknya, beliau juga mendapatkan latihan keterampilan, seperti berlayar, berenang, berkemah, berolahraga, dan lain-lainnya. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, berolahraga, bersandiwara, mengarang, dan menggambar membuat beliau banyak disukai teman-temannya. Terlebih lagi pengalaman beliau saat di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Baden-Powell juga pernah terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan pernah kekurangan makanan juga. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu juga pernah dijadikan pengalaman oleh Baden-Powell. Kemudian pada tanggal 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys. Kemudian berdirilah organisasi pramuka dengan beranggotakan laki-laki dengan nama Scout Boys. Lalu tahun 1912, adik perempuannya yang bernama Agnes Baden-Powell juga mendirikan organisasi pramuka bagi wanita yang bernama Girl Guides. Lalu pada tahun 1916 berdirilah pramuka dengan usia siaga, CUB atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Lalu pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout yang berusia 17 tahun. Lalu pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Lalu pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia.
Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju ke pantai bahagia. Berikut ini adalah jambore dunia yang pernah dilaksanakan Baden-Powell. Pada tahun 1924, jambore kedua dilaksanakan di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, jambore ketiga di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Tahun 1933, jambore keempat di Gödöllő, Budapest, Hongaria. Dan pada tahun 1937, jambore kelima di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. Yang terakhir yaitu pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka, namun baru terlaksana pada tahun 1919. Nah, tahun 1920 itu dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Baik, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.